Menarik juga satu hal bahwa kadang kan kita suka bertemu dan bahkan dialami gitu ya dengan orang tua, dengan keluarga, suka ada percekcokan gitu. Kadang pikirnya, oke bertahan. Ternyata memang bukan bertahan kuncinya ya, penguasaan diri. Wow, ini luar biasa banget kita dapat hari ini. Oke, kita selanjutnya Pak, pertanyaan yang nggak kalah penting adalah visi misi. Masing-masing dari orang punya katanya punya panggilan masing-masing nih, punya visinya, punya misinya. Nah, ketika gabung, apakah ini harus disamakan nih visi misinya? Terus kedua, nyamainnya gimana Pak? Ini kan beda banget misalnya. Silakan Pak. Visi di dalam pernikahan itu kan kembali lagi tidak harus sama. Masing-masing, kenapa? Kaitannya kembali lagi kepada pertanyaan yang tadi, yaitu dari latar belakang yang berbeda. Jadi pandangan, sudut pandang itu tidak boleh dipaksakan. Kamu harus seperti visi misi saya, tidak bisa. Ya, kita menghormati pribadi seseorang, apalagi sudah pasangan hidup. Ya, menghormati sosok seseorang yang kita cintai. Jadi pandangan suami, ya, visi dan misi tidak harus sama. Ya, puji Tuhan kalau mereka sama, ya puji Tuhan. Tapi tidak boleh dipaksakan. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti saya, tidak bisa. Ya, kenapa? Dalam Matius 19 ayat 6 sudah disinggung bahwa demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Satu di sini bukan misi, tapi satu daging. Ya, yang mempunyai satu tujuan yang sama. Ya, ya. Tetapi kembali lagi mereka pasti ada cekcok. Pasti ada sesuatu perbedaan dalam sudut pandang hidup masing-masing. Tetapi Tuhan mengatakan di situ bahwa apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Ketaatan dan setia ini ya kembali kepada kita lagi. Apakah senjata yang saya pakai ini yaitu firman Allah ya, untuk saya pegangan ini senjata ini. Kenapa saya pakai kata senjata? Karena iblis tidak suka ada satu cinta kasih yang begitu akrab satu sama lain dalam firman Tuhan. Iblis tidak suka. Makanya dikatakan tadi, dikatakan bahwa ada satu ayat yang cukup terkenal, yaitu 1 Petrus 5 ayat 8. Ya, bahwa iblis itu mencari, ya seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Kata mencari di sini artinya apa? Siapa yang lagi lengah? Siapa yang lagi rohania kendor? Ya, kerajinannya sudah kendor, kerajinan berdoa, relasi pribadi sudah mulai kendor dengan Tuhan, itu yang dia cari. Nah, oleh karena itu, apa yang dikatakan di sini adalah satu, firman Tuhan adalah senjata Allah. Ya, dalam segala hal kita nggak bisa mau menang sendiri, kita mau biar Yesus yang memimpin, biar Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Ya, kita nggak bisa mengatakan saya satu kaki tetapi jalan kiri mau dan kanan juga mau, dua-duanya mau, tidak bisa. Kita harus pilih, ya, karena hidup ini adalah pilihan, ya, pilihan kita sendiri. Jadi apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini harus diingat dengan baik-baik. Jadi dalam kehidupan ini, walaupun tidak satu misi dan visi, hargailah pasangan kita. Kembali lagi, puji Tuhan kalau mereka mempunyai visi dan misi yang sama. Itu luar biasa. Namun hal ini bisa berjalan dengan waktu, dalam proses. Saya yakin visi dan misi sama. Akhirnya, seperti saya dengan istri saya,
visi dan misi sama. Tidak ada satu tuntutan sampai saat ini. Dulu mungkin, tetapi berjalan dengan waktu kita perlu penyangkalan diri, memanggul salib dan mengikuti Yesus. Itu poin yang paling penting. Itu senjata Allah untuk mengalahkan siapa? Yang mencari yang kita lengah, yaitu seperti singa yang mengaum-ngaum. 1 Petrus 5 ayat 8. Demikian. Wow, dahsyat ya. Jadi memang Ya, sebelum saya lupa, dikatakan bahwa demikian mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Itu hanya biasanya dicetak di dalam, tidak begitu. Ya, jadi semoga teman-teman yang ingin mempunyai satu rumah tangga yang baik, carilah kerajaan Allah dulu. Yang lain akan ditambahkan. Ya, demikian. wow, nice. Jadi meskipun kita punya visi dan misi yang berbeda, tapi ketika kita sama-sama mencari kerajaan Allah, sepanjang perjalanan itu akan menjadi satu ya Pak, akan menjadi sama. Pasti. Wow. Saya memang untuk ayat yang singa mengaum itu ya Pak ya, kadang-kadang analoginya kayak kalau udah mau mulai ribut, mulai panas itu kayak ada mulai denger nih suara singa nih. Ini ada yang ketok-ketok nih. Mesti segera cari senjata Allah ya Pak ya. Wow, thank you Pak, udah ngingetin. Nah, kita masuk nih. Mengenai keharmonisan. Tadi memang Pak Yosef udah sempat sebut tentang menghargai. Ada tips lain nggak Pak? Mengenai mengatasi perbedaan, bagaimana supaya menjaga keluarga ini tetap harmonis? Maksudnya tetap hangat itu secara terbuka. Betul. Poin-poinnya apa? Poinnya pertanyaan lebih jelas. Ya, jadi kan keluarga itu pasti nggak lepas dari masalah. Oke. Nah, terus bagaimana menjaga hubungan supaya tetap harmonis di tengah masalah? Mungkin kalau misalnya kehidupannya lagi baik-baik, lagi di atas, kayaknya nggak ada masalah gitu. Jadi tetap harmonis lebih mudah. Baik. Namun kan ada musimnya ketika kita di musim yang cukup berat, dalam musim perjuangan gitu, struggling. Nah, bagaimana nih tetap menjaga keharmonisan? Firman Tuhan mengatakan, setiap saudaramu yang ada di dunia juga menderita, mempunyai satu penderitaan yang sama. Artinya setiap rumah tangga, ya, baik visi misinya akur, ya, saling mencintai, saling komitmen, masalah itu tidak dapat dihindari. Ya. Nah, masalah hidup ini ya berupa kebanyakan, lebih-lebih dalam masa COVID pandemi ini, ya, banyak perusahaan-perusahaan juga jatuh, bangkrut, dan ya, gaji juga dipotong, dan bagi PHK banyak terjadi. Dalam hal ini, bagaimana tetap mengupayakan keharmonisan daripada keluarga yang diidam-idamkan kokoh, tak tergoyahkan. Nah, kembali lagi, yang melanda kehidupan dalam masalah pernikahan ini, kebanyakan ekonomi, rohani juga, rontok. Rohani itu kok bisa rontok? Ya, salah satu pasangan hidup mempunyai masalah, dia tidak mau apa-apa, dia cuma doa terus, baca firman terus. Nah, ini juga agak benar ini. Ya. Dia harus apa yang melihat yang nyata, yang realitas itu, apa yang sedang terjadi, turun tangan. Tuhan itu tidak kirim sesuatu secara spontanitas dengan doa terus. Itu penting. Doa, ekaristi apalagi penting. Tetapi jangan lupa, ya, rumah tangga yang sedang bocor, ya, yang sudah mempunyai lubang-lubang yang
dimasukin ada tikus-tikus yang sudah mulai masuk atau banjir sudah masuk, itu perlu segera diatasi. Nah, jadi bagaimana bisa mengatasi ini, saudaraku? Ya, belum lagi mertua ikut campur. Ya, belum lagi sudah susah, kok selingkuh pasangan salah satu pasangan. Selingkuh itu bukan hanya langsung kepada cowok aja, ya, yang cewek juga banyak terjadi karena hidup dalam dunia yang begitu sekularisme ini dan hedonisme ini, ya, orang sudah mendewa-dewakan satu kekayaan harta dan sebagainya, ya, dan nafsu yang menguasai hawa nafsu dalam kehidupan. Nah, dalam hal ini jalan keluarnya adalah saling introspeksi, ya, saling introspeksi, ya, tidak segan untuk mengaku salah kalau dia memang salah. Jadi poinnya adalah tetap harmonis dalam rumah tangga yang didirikan. Tentu di dalamnya ada firman Tuhan yang hidup. Ya, firman Tuhan kalau tidak hidup artinya iman itu tanpa perbuatan dan itu mati. Atau tubuh tanpa roh, kata Santo Yakobus, itu konyol. Hanya mempunyai iman tetapi tidak melakukan apa-apa. Ya, ini harus dijaga baik-baik bahwa kedua belah pihak ini harus saling menjaga dengan membahas, mencari jalan keluar. Kenapa kita sampai titik seperti ini? Padahal waktu kita pacaran, waktu nikah di depan pastor, di depan altar, kita sudah janji dengan baik. Ya, kenapa jadi begini sekarang? Nah, ini perlu dibahas secara kepala dingin, dengan hati yang sejuk, ya, dengan catatan itu cintanya tidak boleh goyah. Aku tetap mencintai dalam kekuranganmu, sehingga hari ini kayaknya tidak harmonis. Kenapa hal ini terjadi? Ya, nah ini perlu masing-masing menjaga satu keutuhan. Jadi saling menghormati, ya, karena masing-masing ada kekurangan. Jadi saling masalah begini, ya. Habis itu kamu tidak tahu perasaan saya. Masa kawin sekian lama tidak tahu perasaan itu bagaimana sih? Ya. Jadi mengerti seseorang dalam kekurangannya itu bukan hal yang mudah. Karena manusia itu egois. Ya. Manusia itu mementingkan diri sendiri, sekalipun dia itu adalah suami ataupun istri. Nah, dalam hal ini pasangan suami harus meleburkan diri di dalam kesatuan, yaitu keutuhan yang dipercayakan oleh Tuhan dalam panggilannya. Ya, jadi kita ini kawin ini bukan seenaknya jadi bukan. Ini hancur. Tapi ini panggilan kembali. Panggilan artinya penyertaannya selalu ada, walaupun di dalam masalah yang tidak dapat dihindari. Demikian. Wow, introspeksi ya. Jadi saya pernah ngalamin tuh Pak, kayaknya doa, aduh Tuhan ubah suami saya, sampai tiba saatnya saya menyadari bahwa saya yang harus mengubah diri sendiri. Jadi doanya Tuhan ubah saya. Oke, introspeksi dan berani meminta maaf ya. Dahsyat. Oke Pak, ini pertanyaan sebelum terakhir Pak. Ini yang kayaknya banyak ditanyakan, banyak ditunggu-tunggu adalah bagaimana jika kepercayaan itu sudah hancur? Bagaimana jika dikecewakan? Kan sekarang lagi hype ya Pak ya, yang film Layangan Putus gitu. Bagaimana jika sudah terjadi kesalahan pada pasangan? Bagaimana nih untuk memaafkan? Bagaimana untuk menyatukan kembali? Seolah-olah ini satu pertanyaan bahwa jika terjadi satu masalah, ya, itu sudah sulit untuk dipulihkan, ya kan? Jadi kita harus menjaga, ya, kembali lagi,
yang besar masalahnya dijadikan kecil. Yang sudah punya masalah kecil sudah dilupakan, delete. Ya. Namun hal ini timbul masalah yang sulit dipulihkan ini adalah satu ketidakkemampuan salah satu pasangan untuk mengampuni kesalahan daripada pasangannya itu. Ya. Mereka sudah lupa bahwa ada oknum yang lagi mengincar untuk merobek rumah tangga itu harus kita datang mempunyai satu berpusat kepada pikiran ini, karena musuh kita bukan suami, musuh kita bukan istri, musuh kita bukan mertua, musuh kita bukan darah dan daging, tapi musuh kita. Ingat baik-baik itu. Karena kita tidak melawan, Rasul Paulus mengatakan, tidak melawan darah dan daging. Yang dilihat itu adalah manusia. Itu yang dimusuh. Musuh sebenarnya, saudaraku, adalah kuasa-kuasa kegelapan. Sekalipun dia tidak lihat, tidak dapat kita lihat, dia hadir. Dia hadir. Ya, sekalipun COVID-19 ini tidak bisa nampak, kita percaya dia hadir. Makanya kita pakai prokes. Ya dong. Ya, makanya kadang-kadang sebagai orang beriman, dia lebih percaya kepada COVID-19 daripada kepada Tuhan. Tuhan, Kau ada di mana nih? COVID ini kapan berakhir? Makanya dia pakai masker, cuci tangan, ya, menghindari kerumun orang ramai. Karena dia percaya ada virus seperti itu, walaupun tidak nampak. Ya, harus pakai kedokteran baru bisa nampak. Ya. Tetapi si iblis, si roh-roh jahat itu mau pakai keker, mau pakai teleskop apapun, tidak dapat kita lihat. Tapi dia hadir. Karena dia adalah mantan-mantan malaikat yang berontak kepada Tuhan. Jadi dia adalah tidak pernah mati, tidak pernah putus asa, lebih pintar, lebih licik daripada manusia. Ya, sepinter-pinter hebatnya manusia, itu tidak dapat mengalahkan si iblis. Makanya kita kembali lagi harus pakai senjata Allah. Waktu Yesus dicobai di padang gurun 40 hari 40 malam setelah dia puasa. Nah, yang datang siapa? Iblis. Ingin menawarkan kemegahan dunia, kenikmatan dunia, kuasa. Ya. Coba kamu sembah saya berikan seluruh harta dunia itu. Semuanya itu Tuhan tidak jawab apa-apa. Tuhan kembali lagi, Tuhan Yesus memakai senjatanya, itu firman Allah. Kenapa? Karena iblis tahu firman. Nah, sayangnya itu banyak orang Kristiani, pasangan hidup itu tidak mengenal firman. Ya. Jadi hal ini perlu kita camkan bahwa kita harus masalah apapun yang terjadi, jangan berpusat kepada sang suami, jangan berpusat kepada sang istri, lu sih begini, gara-gara begini. Apalagi gosip-gosip dari luar memperburuk keadaan. Jadi kembali lagi, untuk mengatasi masalah yang sulit, untuk dipecahkan, untuk diselesaikan, ya, saling memaafkan. Begitu kita berlutut di hadapan Bunda Maria, dan meminta maaf, mohon doa kepada Bunda Maria. Ya. Waktu kita berlutut aja, iblis sudah lari, saudara. Dia sudah kalah. Ya. Jadi iman ini adalah iman yang tak bersyarat. Ya. Iman yang bersyarat itu artinya, tolong Tuhan, kalau begitu, itu namanya syarat. Ya. Ada iman yang mengatakan, kalau suami saya sudah kembali, dia tidak pulang pagi lagi, ya, saya akan menyumbang gereja, seperti itu iman bersyarat. Jadi kita kembali lagi kepada Tuhan bahwa kami bergandengan tangan,
yang sudah disakramentali dalam pernikahan di gereja, kami ingin tetap bergandengan tangan, walaupun apapun yang terjadi. Walaupun apa yang tetap terjadi. Ini adalah satu kekuatan Roh Kudus yang diberikan kepada pasangan itu. Nah, hal ini jangan pikir mengatakan, oh ini sudah bakal hancur, ini sudah di ujung tanduk, keluarganya, rumah tangganya hancur deh. Jadi ini membuat kita putus harapan, putus asa. Harapan selalu ada, bukan optimis. Harapan itu beda sama optimis. Ya, optimis itu duniawi, oh ini optimis. Harapan adalah Tuhan yang menyediakan. Itu adalah kuasa ilahi. Selalu memberi harapan. Seperti kita sekarang dalam dunia ini, dalam penjarahan ini, Tuhan yang memberi harapan. Luka, kamu jangan takut. Aku sudah sediakan tempat bagimu ya, di rumah Papaku. Ini harapan, walaupun tidak nampak. Ya. Jadi dalam pernikahan ini tidak boleh takut, tetapi selalu ada dibungkus dengan sukacita. Masalah apapun pasti akan berlalu. Badai juga berlalu. Ya. Tidak ada yang nongkrong di situ, nggak ada. Saya dalam 53 tahun ini pernikahan badainya cukup lumayan. Lumayan. Ya, bisnis hancur, ya sakit penyakit lah, amarah lah. Tetapi kami nggak pernah mengucapkan satu kata cerai, nggak pernah. Karena ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan ini hanya menyenangkan iblis. Demikian. Wow, badai pasti berlalu ya. Memang ketika kan banyak orang yang menganggap iblis, setan ini mitos. Terus ada juga banyak juga yang belum mengenal firman. Ini berarti kita memposisikan diri kita sangat rapuh ya. Sangat mudah diserang. Oke, noted Pak. Pak, terkait satu hal nih sebelum terakhir nih, saya tergelitik tentang kepercayaan. Kan ada ya, di firman bilang celakalah yang mengandalkan manusia. Nah, bagaimana kita dengan pasangan terkait percaya ya? Boleh nggak sih kita percaya 100% nih sama pasangan kita?